Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita berjumpa lagi hari ini. Hari ini kita akan belajar mengenai desain pada mobile system ya. Dengan kreator, dengan Kodular Kreator, kemudian MIT FF Inventor dan Android Studio. Kuliah ini mungkin nanti berseri ya, karena yang baru kita lakukan pada bagian pertama ini adalah desain dari user interface-nya saja ya. Belum nanti desain user experience-nya ya. User experience-nya belum dilakukan, nanti kita akan coba buat ya insya Allah. Dan nanti di pertemuan kedua itu kita akan mendesain struktur basis datanya ya. Pada contoh ini kita akan membangun sebuah aplikasi praktikumnya. Ini nanti yang dikerjakan per kelompok ya, yaitu desain SIM mahasiswa, di mana kita bisa mendapatkan data mahasiswa per fakultas dan program studi dengan hierarki bahwa satu fakultas banyak program studi dan satu program studi banyak mahasiswa. Itu kaitannya. Jadi ERD-nya ya, Entity Relational Database-nya seperti itu. Oke, baik. Kita mulai dari teorinya dulu. Semua bahannya sudah ada di Classroom, silahkan nanti dibaca. Ya, kayak apa sih desain mobile system ini ya. Nah, jadi mobile system ini ya mendukung perangkat lunak ya semuanya. Perangkat mobile seperti smartphone dan tablet. Dan yang pentingnya di sini bahwa dalam pentingnya desain, kinerja, pengalaman pengguna, dan manajemen daya serta keamanan itu perlu kita desain semuanya ya. Oke, baik. Desain aplikasi tahapan penting pada proses software development life cycle, jadi merupakan tahap ketiga ya setelah proses analisa kebutuhan. Jadi analisa kebutuhan. Nah, ini ada analisa kebutuhan, dan dalam proses kita tadi contohnya kita membutuhkan data fakultas ya, rekor fakultas, tabel fakultas, tabel program studi, dan tabel mahasiswa, di mana hubungannya satu fakultas banyak program studi ya, kemudian satu program studi banyak mahasiswa. Nah, jadi itu Oke, kemudian nanti kita akan coba buat dulu di pertemuan ke-6 nanti menggunakan database lokal ya. Tentu saja tidak efektif ya, karena hanya terbebankan pada satu perangkat keras saja, yaitu pada satu handphone aja, dan sebaiknya nanti penggunaan pada handphone itu tidak dilakukan untuk pekerjaan berat ya. Pekerjaan beratnya nanti menggunakan laptop atau mobile yang lebih besar seperti menggunakan tablet atau kios ya. Oke, baik, kita mulai nih secara garis besar prosesnya. Mulai dari desain struktur basis data ya, nanti di pertemuan ke-6 desain struktur basis datanya, kemudian antar muka pengguna ya, pengalaman pengguna sehingga aplikasi digunakan, dan masalah jaringan serta keamanan juga kita atur. Oke, komponen utamanya dari desain mobile system itu ada UI, UX ya, user interface dan user experience ya. Nah, ada responsivitas ya, responsivitas, jadi kalau layarnya kecil, layarnya besar, kemudian perangkatnya kurang menunjang, itu masih bisa menggunakannya, konsistensi visual, dan kemudian navigasi ya. Nah, perangkat lunak ya, modularitas sifatnya ya, kalau di mobile system modularitas, jadi kita bekerjanya per modul ya. Kemudian ada manajemen sumber daya, kemudian manajemen energi, efisiensi daya, penggunaan komponen yang hemat energi, jadi tidak usah berlama-lama aksesnya. Ada enkripsi data. Kenapa ada enkripsi data? Karena banyak pengguna ya. Tapi dalam contoh nanti di pertemuan ke-6 hanya single user ya, single user di satu smartphone aja ya. Oke, baik. Kemudian nanti juga untuk praktikumnya saya menggunakan emulator Memo ya. Oke, baik. Ini tantangannya, ada keterbatasan perangkat keras ya, bahwa perangkat keras mobile system itu ya baterainya ya. Sama sih sebenarnya dengan yang lain, cuma kalau di PC kan menggunakan listrik ya. Baterai, memori, prosesor, fragmen platform ya. Nah, contoh ini yang keterbatasan perangkat keras ini, prosesor ARM itu ternyata
Memo player tidak bisa diinstal di sana ya. Nah, ini contohnya. Fragmentasi platform, ada beragam perangkat, ada beragam OS ya. Oke, kemudian ketergantungan jaringan, konektivitas tidak stabil ya, pengelola data yang offline ya. Oke, baik, itu ini kita akan bahas lebih lengkap nanti di pertemuan ke-6 ya, bahwa ada basis data lokal, ada basis data remote ya, Firebase, REST API, Cloud API, MySQL. Kemudian ada hybrid ya, nah jadi perpaduan antara yang lokal ya dengan yang cloud ya. Nah, ini yang SQLite itu nanti kita ganti dengan TinyDB ya. Kemudian desain skemanya dimulai dengan proses normalisasi ya, kemudian optimasi query dan sebagainya ya, sehingga query-nya tidak terlalu lambat loadingnya dan basicnya cepat ya. Oke, sering digunakan ya. Oke, ini ya. Nah, manajemen sinkronisasi ya, bagaimana kalau saat offline ya. Ya, misalnya nanti perlu ada ketika kita sudah online lalu lakukan sinkronisasi data dan sebagainya. Oke, ini ya, kita langsung praktek aja, banyak sini ya. Oke, tinggal dibaca aja ya. Oke, intinya kesimpulannya bahwa desain aplikasi pada mobile system itu merupakan proses yang kompleks dan melibatkan banyak aspek, dan fokusnya adalah pada performa, keamanan, dan pengalaman pengguna untuk keberhasilan suatu aplikasi. Oke, baik ya. Itu sekarang kita ke prakteknya saja. Nah, ini kita akan membangun sebuah sistem informasi mahasiswa sederhana ya. Nanti ada 5 screen. Pertama untuk login, kemudian ada screen menu, dan screen menunya nanti mengentry dulu fakultas. Karena kalau belum ada fakultas, nanti prodinya nggak bisa ngentry karena ada pilihan fakultas. Kemudian setelah fakultas diisi atau screennya nanti ada prodi ya, prodi. Kemudian mahasiswa belum bisa ngisi kalau prodinya belum ada ya. Oke, jadi ini keterkaitannya, dan user bisa mengganti passwordnya. Oke, desain pertama kayak begini. Baik, kita mulai dengan Kodular ya, creator kodular.io ini ya, creator.kodular.io ya. Ya, pertama kita basic dulu ya. Ini loggingnya bisa pakai Google, dan bedanya Kodular dengan App Inventor. Pada Kodular ini sebenarnya ragam dari komponennya sangat banyak, kemudian ada berbagai kemudahan untuk proses desain ya. Oke, saya pakai akun ini ya. Oke, kemudian let's go, kita buat create project baru. Kita kasih nama SimMHS TinyDB ya. Oke, karena nanti ada yang pakai MySQL ya, atau pakai Firebase. Ini sama, app name-nya saya kasih nama SimMHS aja. Kemudian ini saya copy nanti buat diisi berikutnya. Androidnya ini ya usahakan Android yang bisa dipakai semuanya ya, pakai name-nya ini. Kemudian primary color ini aku tinggal finish. Nah, setelah terbentuk maka kita ini tinggal di close ya. Oke, baik, ini kita akan mulai mengatur screen-nya. Kita ganti pada totalnya ini SimMHS ya, logging. Oke. Kemudian kita desain ada 2 text box dan ada 1 text box, 1 password port ya. Nah, pada Kodular dia text box hanya nanti tipe yang text box keduanya adalah tipe password ya. Kalau di App Inventor 1 text box, 1 password text box ya, dan 1 button ini ya. Oke, baik, kita mulai. Kita masukin, atur dulu di sini orientasinya center ya, line-nya vertikalnya juga center. Oke. Mau pakai warna boleh, kita pakai warna hijau ini boleh. Oke. Nah, kemudian kita pada user interface ya, ini kita ambil text box ya.
Oke, text box. Oke, supaya tertata baik, sebaiknya setiap komponen dikasih nama. Ini kita kasih nama text box username. Oke. Ya, kemudian ini kita copy, boleh Ctrl C, Ctrl V. Ya, ini kita kasih nama kopiannya dengan text box password ya. Iya, oke. Nah, pada Kodular ini tipenya diubah menjadi text box ini ya. Tipenya bukan teks ya. Nah, ini input type-nya. Input type-nya jangan normal, tapi input type-nya adalah password. Di sini juga bisa mengentry tanggal dan sebagainya. Ini kalau di Kodular ya, Kodular. Hanya masalahnya Kodular juga projectnya terbatas, hanya 10. Jadi kalau lebih dari 10 bayar. Ya, untuk itu kalau mau tetap gratis ya dihapus atau di impor ekspor dulu ya, di download baru nanti dihapus. Oke, kita pakai password untuk ini. Kemudian saya nggak biarin aja kayak gini ya. Nanti kalau kalian mau lakukan yang lebih bagus desainnya boleh. Buttonnya ini kita kasih nama B lodging ya. Button lodging. Oke, nah selesai. Ini kita kasih hintnya, take username ya. Username, oke, yang ini hintnya password, oke, dan ini teksnya ukuran 16 ya, 18 lah ya. Oke, shape-nya rounded ya, tulisannya login ya. Nah, nanti tombol ini akan mengecek keberadaan usernya, apakah sudah terdaftar pertama kali dalam menggunakan aplikasi kayak OTP ya. Ya seperti OTP. Kalau dia belum, maka tombolnya berubah jadi register bukan login ya. Oke, baik, itu warnanya tinggal atur sendiri ya. Nah, selesai. Sekarang kita masukkan screen kedua. Screen kedua ini kita kasih nama screen user ya. Screen user. Nanti untuk screen menu, maaf. Screen menu. Oke, kita create. Ya, ini desainnya seperti ini ya. Oke, ada horizontal bar, kemudian ada label di dalamnya, ada table arrangement ya. Table arrangement, kemudian nanti ada 5 tombol ya, 5 button. Oke, baik, kita masuk sini screen menu, kita perbaikin dulu. Oke, oke, kita masuk ke layout general, ada horizontal arrangement. Ini kita weight-nya fill parent ya, tengah, ininya center ya. Oke, center semua. Kita masuk kembali ke user interface, masuk ke label. Kita tinggal pindahin labelnya, ukuran hurufnya 16, 18 lah ya, 18 ya. Tulisannya kita ganti ya. Oke, latar ini boleh silakan dipakai gambar kalau mau ya. Ya, saya tebalin aja deh hurufnya.
ada hurufnya ya di label ya. Oke, nah kemudian saya kembali ke layout, ambil di general, kita pakai yang table arrangement. Nah, ini kita buat 3 kolom 2 baris ya. Iya, ini tadi juga kita buat screennya horizontalnya center ya. Oke, baik. Ini ada 3 kolom, kita masukin button 1 di sini, kita kasih nama button mahasiswa karena nanti ke screen mahasiswa, dan ini kita ganti namanya mahasiswa ya, nanti boleh pakai warna, boleh pakai gambar ya. Kemudian yang ini kita kasih nama button prodi, nama prodi. Kemudian yang ini kita kasih nama button fakultas. Oke, kemudian ini kita masukin kembali button kedua ini untuk user, button user untuk user. Kemudian yang ini kita masukin button, diberi nama button logout ya. Oke, tulisannya logout. Yang ini tadi lupa, belum dikasih, ganti ini user. Oke ya, udah dibuat kayak gitu. Horizontal arrangementnya center. Oke, udah. Nah kemudian tinggal mengatur. Nah sudah selesai ya. Silakan mau pakai gambar boleh ya, contohnya boleh pakai gambar ini kalau mau ya. Background image-nya kita upload dulu. Oke, kita upload image-nya. Tuh, ambil image-nya. Ya. Oke, ini common property. Oke, sudah selesai 2 baris. Tahu ini biar nggak usah filteran ya, biar dia ke tengah ya. Kita otomatis supaya ke tengah. Ya, langsung kayak begini. Nah, baru kita masuk tambahkan lagi. Tadi udah 2 screen ya, screen 1 screen menu. Sekarang kita masuk screen user. Screen user. Oke. Ya, tampilannya seperti ini ya, ada horizontal bar dengan 2 tombol. 1 tombol ke menu utama, ke logout, kemudian ada isian, dan ini sama itu aja ya. Oke, baik. Kita akan buat ya. Balik ke layout, general, ambil horizontal arrangement, full, atur left, center, stopnya jadi center. Kita isi 2 button. Ini kita namai button menu. Oke, yang kita kasih tulisan menu. Oke.
kemudian kita masuki button launching, button logout ya, logout ya, ini kita logout ke logout ya. Oke, kemudian kita buat vertical arrangement. Ya, ini kita atur screennya ke tengah, layarkan ke top ya. Kemudian ukuran ininya full. Oke, diatur juga ininya di center ya. Center. Kemudian kita masukkan dua tekstur. Nah ini, nah misalnya kalau kalian mau ngopi yang sama dengan tadi di sana ya, ini bisa diganti atau di remove ya, ini bisa di delete ya. Kita ambil yang di screen 1, ini kan ada dua tombol ya. Nah, atau kalau kembali ke ini kita copy ya, bisa kita copy ya. Oke, jadi kalau ngopi Ctrl C, nah, pindah ke screennya tadi ya. Ya lupa ya, layoutnya kita masukin dulu ya. Oke, nah, ini full, tengah, center. Oke, baik. Ini kita Ctrl V ya, masukin ya, teksnya udah bernama text username. Ini kita edit, kopinya dibuang. Oke, kemudian kita ambil lagi tombol ini ya, Ctrl C pada screen usernya, ini kita Ctrl V masukin. Iya, nah kemudian ini sudah ada hints-nya, username, ini password ya, tinggal dikasih nama aja, tinggal dikasih nama, kemudian ditambah satu button ya, buttonnya kita kasih nama, ini kan salah, ini bukan cancel button ya, karena dia button ya. Oke, kita masukkan button biasa. Oke, shape-nya rounded ini ya, kasih nama button simpan. Oke, nah iya, tulisannya 18. Oke, dan tulisannya simpan. Oke, nah selesai ini ya, untuk screen user. Oke, nah salah satu keunggulan yang ada pada Dolar Creator ini, kita bisa copy, karena ternyata ini screen user dengan screen fakultas mirip ya, bedanya nanti di bawahnya ada daftar fakultas, label, dan satu list view ya. Baik, kita akan mengkopinya. Jadi gimana mengkopinya? Tinggal copy screen ya, kemudian namanya kita ganti menjadi screen fakultas. Oke ya, nah judulnya tinggal diganti ya. Iya, oke. Nah kemudian ini kita tinggal tambah button satu lagi. Nah kalau buttonnya mau dua bersampingan, maka ini kita masukin dulu layoutnya yang general, ambil yang ini arrangement ya, ini kita masukin di sini. Oke, nah yang ini kita kasih nama button hapus ya, dengan tulisan hapus ya. Ukuran hurufnya tadi ini berapa? 18 ya, 18, yang ini juga 18 biar seragam. Oke, udah selesai.
dan hapus sudah ya. Untuk itu nanti kita akan masukin storage ini ya, ada TinyDB. TinyDB nya kita kasih nama TinyDB fakultas, namespace nya dan namanya juga sama. Oke. Ya, itu kemudian ada notifir ya, untuk memberitahu nanti untuk proses bertanya atau apa, menyampaikan pesan ya. Tinifir bukan visual komponen tapi ada di sini, biarin namanya ini ya. Oke, sudah sesuai rancangan ya. Notifir ada, TinyDB satu list view di bawahnya. Satu list view kita ambil di, kalau di kreator ada di layout, kalau di app inventor ada di user interface ya. Layout di bagian list, ini ada list view yang ini ya. Ini kita masukin di bawah ya. Oke. Kemudian nanti kita hidupin bagian show filter bar supaya nanti gampang mencarinya. Kemudian nanti kita masukin juga satu label bagian tengah. Ya, ini kita ganti labelnya dengan tulisan daftar fakultas. Oke, selesai. Labelnya kita panjangin ya, 30% aja kayaknya ya, 30% layar. Ya. Oke, hurufnya 20 muat nggak? Oh, gedean ya, kalau gitu ini 40 ya, gedean ya. Oke, 18 lah sama kawan. Oke. 40%. Oke. 40%. Oke, cukup ya. Nah, oke, ini juga hurufnya 14, nggak apa-apa lah, 14 ya. Hurufnya 14. Nah, ini 14. Oke, sudah ada show filter barnya. Oke. Nah, ini supaya gampang kita karena nanti untuk yang prodi tinggal nambah list speaker ya. List speaker bentuknya sama, maka ini kita copy screen aja. Kita kasih nama screen prodi ya. Oke, tinggal ganti judul screennya ya, screen prodi. Kemudian tulisan ini daftar program studi. Oke, kalau gitu ini dibesarin lagi 50% ya. Oke, masih kurang pas. Kalau gitu ini kita buat aja daftar prodi aja ya. Oke, ini jangan gede-gede banget, 40 cukup. Oke ya. Nah, ini sudah ada search barnya ya. Tinggal masukin list speaker. Speaker ada di atas. Ini kita tulisannya fakultas, karena untuk mengisi prodi nanti ada milih fakultas dulu ya. Ukuran hurufnya ini 14 ya, ini 14. Oke. Selesai. Nah, ini kemudian TinyDB nya itu kita ganti, ini TinyDB fakultasnya ada, tapi nanti kita masukin satu lagi untuk merekam prodinya ya. Nah, ini kita kasih nama prodi. Oke, kita copy sebagai namanya ya. Oke, selesai.
Aktivirnya sudah ada. Ini enaknya ya, kalau di Kodular tinggal copy aja. Sekarang yang mahasiswa tinggal copy screen ya. Oke, jadi screen mahasiswa. Iya, ini tinggal ganti namanya. Screen mahasiswa, kemudian ini bukan pilih fakultas tapi pilih program studi. Oke, nah ini bukan, oh ya tadi yang lain juga belum ya, hintnya ini, yang ini hintnya mana, hint color to type nya ini. Oke. Iya, oke. Ini text box npm, kasih nama text box npm. Ini text boxnya normal nanti ya, tipenya bukan ini, normal. Kemudian namanya adalah text box nama. Oke. Kemudian tulisan hintnya bukan password, nama mahasiswa. Yang ini hintnya bukan username tapi np. Oke. Udah, itu simpan hapusnya udah oke. Iya. Nah, tinggal nambah satu lagi, nanti kita ketuk mahasiswa itu ada nomor WA ya, nomor WA. Maka ini kita boleh copy yang sudah ada, tinggal paste. Nah, ini diganti namanya. WA ya. Oke, ini hintnya bukan nama mahasiswa, nomor HP atau WA. Oke. Oke, ini sudah, nama mahasiswa sudah. Oke, nah selesai. Yang mahasiswa ini tulisannya daftar mahasiswa ya. Oke ya. Ini 60% kayaknya ya. Oke, 50 gimana? Weightnya otomatis. Oh, nggak pas ya. 56%. Oke. Ya, selesai. Nah, kita kembali atur dulu di prodi udah 5 ya, ada 6 ya, 1 2 3 4 5 6 sesuai dengan rencana kita di sini tadi. Ada 6 ya, ada 6 screen ya, udah selesai. Nanti kita tinggal atur dulu, nanti kita buat codingnya ya. Oke, baik, kita atur dulu yang prodi. Ini masih username, hintnya kode prodi. Oke. Ini kita kasih nama textbox kode prodi. Oke, yang ini kita kasih nama textbox prodi. Nama prodi. Ya, ini hintnya bukan password tapi nama program studi. Oke, tipenya juga bukan password, normal ya. Oke, udah cukup. Udah pilihan fakultas nanti ya. Oke. Sekarang kita kembali ke fakultas. Oke. Ini juga sama, bukan textbox username. Ini textbox fakultas, kode fakultas.
Oke, yang ini text box nama fakultas. Oke, ya, tulisannya bukan username, bukan username, akhirnya kode fakultas, ini nama fakultas. Oke, dan tipenya normal. Oke, sudah selesai. Yang fakultas ya, kemudian udah siap ya. Nah, kalau kita mau cek di mobile system ini, kita cek sementara. Sebelum ini kita gunakan Codular IO ya, Codular Companion ya. Ya, kita contohkan. Oke, ini kita kembali ke screen 1. Nanti kita akan buat logingnya. Kalau benar nanti akan ke, sementara kita buat link dulu ke ke screennya ya. Oke, yang saya menggunakan memo, kalian boleh pakai yang mana, dan jangan lupa ini dipraktekkan ya, dipraktekkan per kelompok buatnya untuk tugas praktikum. Oke, saya pakai companion ini ya. Oke, Codular Companion. Oke, kita kliknya di menu tes, connect to companion. Kita copy ya. Oke, pada companionnya saya Ctrl V paste, lalu dijalankan sehingga nanti ada prosesnya dan nanti akan muncul di sini ya. Oke, kita udah masuk ya. Kita loggingnya sementara kita masuk ke blog ya. Itu ketika buton loggingnya diklik, nanti ada proses meriksa ya. Meriksa apa? Yaitu nanti meriksa kebenaran datanya ada tidak di TID-nya ya. Ini tadi pada ini sudah masuk TinyDB-nya belum? Oh, belum ya. TinyDB-nya kita masukin. Ya, ini TinyDB-nya kita kasih nama TinyDB user ya. Oke, kita namain juga TinyDB user. Oke, sama dengan TinyDB yang di screen user. Screen user belum masuk malah ya. Oke, maka kita masukin TinyDB-nya. TinyDB-nya kita masukin. Ya, namanya sama ya. Nama namespace sama nama komponennya disamain. Oke, baik, selesai. Kita kembali ke screen 1. Kembali ke blog. Kita ambil di kontrol untuk pindah ke screen menu ya. Nah, selesai. Oke, baik. Sehingga ketika kita coba ini nanti akan proses cek, dia masuk ke menu ya. Nah, kita cek dulu screen user, nanti harusnya ke tombol user. Maka kita ambil di menu, ambil tombol buton user ya, kita ambil klik ini ke block built-in control, di open another screen. Ini kita ambil screen user. Ini kondisinya sekarang di screen menu ya. Ini kondisinya sekarang di screen menu. Oke, baik. Tombol yang lain ini tinggal copy aja. Kita ganti yang fakultas ke screen fakultas, yang prodi ke screen prodi, yang logout ya, logout ke screen 1 ya, yang mahasiswa ke screen mahasiswa. Iya, selesai ya. User, fakultas, prodi, screen 1 ya.
Oke. Ya, udah selesai. Ini untuk menu utama. Kita cek di sini. Oke, mahasiswa sudah oke. Ini kita buat dia kembali ke menu utama. Maka masuk, ambil button menu. Ya, dia kembali ke screen 1, balik ke control, open another screen. Bukan screen 1, ke screen menu ya. Oke, baik. Tombol logoutnya ke screen 1 ya. Button logoutnya ke screen 1. Oke, kita atur. Selesai. Nah, tinggal mengatur. Kita cek ya. Hapusnya belum diatur ya. Hapusnya belum rapi. Defaultnya rounded ya. Oke. Ya, udah sama. Ini juga nanti kalau mau dironditkan silahkan ya. Oke, sekarang menunya kita logout dulu. Ya, oke, udah benar. Nah, kembali ke fakultas. Ya, menunya belum. Ya, ini sama ya. Nah, tadi kalau mau copy sebenarnya buat coding dulu, codingnya ikut tercopy ya nanti ya. Oke, baik. Kita ambil button menu kembali ya. Iya. Ini kembali ke screen menu, kita copy aja. Untuk yang logout kembali ke screen 1. Oke. Selesai, sehingga menu utama bisa. Yang mahasiswa ya, ini belum ya. Oke, yang mahasiswa sudah belum tadi. Oke, yang prodi belum. Kayaknya belum yang prodi. Oke, baik, kita buat codingnya yang prodi. Iya. Ke screen menu. Untuk yang logout. Ini ke screen 1 ya. Selesai. Kita tes. Iya, fakultas sudah. Iya, user udah belum user? Belum ya. Oke, baik, user belum ada. Oke. Ini ke screen menu. Tinggal namanya aja diganti ya. Enak. Inilah enaknya kalau menggunakan code block programming ya, tidak salah ketik ya, tinggal mengatur pemilihannya aja. Nah, selesai, kita coba tes. Ups, saya salah pencet ya. Oke, ini saya matikan aja plus tab-nya. Oke, menu utama bisa, user lagi. Oke, yang logoutnya sudah. Oke, login. Oke, logout. Oke, sip. Tinggal mengatur kodenya, algoritmanya. Jadi untuk di menu login ini mengecek apakah sudah terdaftar sebagai penggunanya, ini pengguna awal dari aplikasi ini. Nah, maka ini kita menggunakan coding seperti ini. Jadi ini codingnya ini ya. Saat pertama kali block screen 1 hidup, dia akan mengecek apakah sudah ada record di tabel DB usernya dengan menggunakan get tags dan sebagainya. Ini nanti akan saya terangkan di pertemuan ke-6 ya. Nah, tugas Ananda sekarang dengan teman-temannya satu kelompok ada 6-7 orang. Silakan bergantian membuat menu login, sim menu ya, kemudian user ya, fakultas dan sebagainya masing-masing. Silakan
Nah, nanti kumpul di di tugasnya di mobile system ya, di tugas praktikum 1 ya, tugas praktikum ini ya. Ini tugas praktikum 5 ya. Nah, ini tugas praktikum 5, ini nanti di sini dikumpul ya. Nah, ini sudah ada tugas praktikumnya, Google formulirnya ya. Praktikum 5-nya itu desainnya, soalnya ada. Nah, nanti diisi, ini beri keterangan siapa aja nama anggota kelompoknya ya, kemudian perannya apa ya, misalnya orang 1 buat apa, orang 2 buat apa, orang 3 buat apa ya, dan seterusnya. Kelasnya dipilih, kemudian ini URL share. Jadi setelah selesai ini ya, kita kembali ke screen 1. Ini di projectnya disimpan project dulu, kemudian di project export ya, selected project ya. Ya, kemudian setelah downloadnya jadi, nah ini diupload ke, silakan diupload ke Google Drive atau ke Drive Google ya. Nah, Drive Google, silakan buat folder ya, buat folder baru ya. Tugas praktikum 1 aja ya, 1 kelompok 1 project itu yang dikumpulin ya. Mobile system ya. Nah, kemudian dibuka upload file tadi ya, upload file tadi. Nah, upload file tadi yang sudah kita download ya ini. Nah, kemudian ini kita share ya, ini kita share, bagikan ya. Dalam bentuk aksesnya adalah siapa aja, nanti copy salin ya, itu tinggal di masukkan pada ini ya, tinggal dipaste di sini ya, tinggal dipaste, dan jangan lupa isi identitasnya ini lalu dikirim. Oke. Demikian perjumpaan kita hari ini dalam bahasan kita ya. Ini nanti coding-codingnya kita akan praktekin sambil saya terangkan di pertemuan ke-6 dalam khusus pembahasan mengenai penggunaan database lokal ya, database lokal, basis data lokal ya. Oke. Sampai sini dulu jumpa kita ya. Yang udah kebulat banget silahkan lihat ini contohnya. Oke, bila topik daya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.